Uniknya ya, ini permainan boleh dikatakan kalau kita bandingkan dengan permainan lain di Indonesia, hampir tidak ada yang menyamai. Jadi yang ada, yang kami temukan adalah di Bali. Permainan tradisional juru pencar ini dimainkan oleh para anak-anak nelayan yang ada di pesisir pantai. Buleleng. Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Pulau Bali yang berpusat di kota Singaraja, kota yang dijuluki sebagai kota pendidikan. Kabupaten Buleleng tidak hanya dikenal dengan kota pendidikan, namun juga terkenal dengan keindahan alam, budaya, dan keseniannya yang tidak kalah menarik untuk diketahui, yaitu salah satunya di bidang budaya, khususnya budaya dalam permainan tradisional. Di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Kecamatan Sawan, Desa Sangsit, terdapat sebuah permainan tradisional yang dikenal dengan nama juru pencar. Permainan juru pencar, kalau kita masukkan kepada evolusi kehidupan manusia, ia tergolong permainan berburu. Yang menonjol daripada adegan daripada juru pencar adalah menangkap ikan dengan alat yang disebut pencar. Jadi dan menangkapnya ini kalau berdasarkan lagunya adalah beramai-ramai. Jadi banyak orang yang datang ke sana. Jadi uniknya ya, ini permainan boleh dikatakan kalau kita bandingkan dengan permainan lain di Indonesia, hampir tidak ada yang menyamai. Jadi yang ada, yang kami temukan adalah di Bali. Juru pencar merupakan permainan yang diadaptasi dari kegiatan menangkap ikan menggunakan jala yang sering disebut pencar. Permainan ini sering dimainkan di pesisir pantai. Permainan juru pencar ini pada zaman dahulu merupakan permainan anak-anak nelayan. Sembari menunggu orang tua mereka pulang mencar, anak-anak nelayan ini berkumpul bersama teman-temannya untuk membentuk kelompok dan bermain bersama. Walaupun permainan tradisional itu disebut juru pencar, namun kegiatannya lebih menyerupai menangkap ikan dengan jala. Permainan itu dilakukan oleh kurang lebih 12 orang anak. Para pemain dibagi menjadi dua kelompok peran, yakni nelayan dan ikan. Juru pencar ini setelah dia mengungkapkan saling ikat tangannya, lalu turun ke air ya, mengejar atau memburu ikan-ikan itu. Ada batas-batasnya. Ikan itu tidak boleh melewati garis yang melukiskan telaga atau kolam. Ikan-ikan yang menginjak garis lapangan atau keluar lapangan dinyatakan mati. Juru pencar dimainkan oleh 5 orang pemain. Mereka membentuk pencar atau jala dengan cara bergandengan tangan. Apabila gandengan tangan itu dilepas atau putus, berarti pencar atau jala itu rusak. Pencar yang rusak dinyatakan kalah. Permainan dimulai dengan menyanyikan lagu juru pencar bersama-sama.
ikan yang simpang siur dan ketakutan itu boleh menerobos jala atau masuk di bawah pegangan tangan. Ikan yang tertangkap dibawa ke darat. Apabila ikan-ikan itu habis tertangkap, maka juru pencar dinyatakan menang. Namun, apabila pencar itu putus sebelum ikan-ikan habis tertangkap, maka nelayan itu kalah. Apabila tim ikan melewati garis yang sudah ditentukan dalam permainan ini, dia kalah. Dan begitu pula tim pencar apabila sedikit dia mendapat ikan yang dijaring dalam permainan ini, pun itu juga kalah. Juru pencar ini ikatan tangannya ya tidak boleh putus. Kalau putus berarti kalah. Juru pencar ini menang apabila dia berhasil menangkap semua ikan. Nah, dengan demikian itu satu adegan sudah selesai. Nanti ikan yang sudah tertangkap itu dinyatakan kalah, dialah yang dihukum menjadi juru pencar. Demikian seterusnya. Permainan dapat dilakukan kembali dengan memilih peran-peran baru atau pertukaran peran antara kedua kelompok. Kalau kita berbicara tentang manfaat permainan juru pencar, ada pendidikan disiplin, antara lain ikan tidak boleh menginjak garis atau keluar daripada arena. Sebagai disiplin yang kedua, nelayan tangan yang berpegangan itu tidak boleh putus. Ya. Ketiga, ada ikatan waktu, harus menangkap semua ikan. Banyak sekali manfaat dalam permainan juru pencar yang kita dapat ambil. Salah satunya dalam bidang pendidikan karakter. Karakter yang berkembang atau terbentuk melalui permainan itu adalah dari segi fisik. Anak-anak bisa bergerak bebas, namun ada aturan batas garis yang tidak boleh dilewati. Dari segi kejujuran, jika ada anak yang melewati garis, mereka harus mengakuinya. Selain itu, ada rasa kebersamaan dan strategi saat permainan, agar tidak mudah tertangkap dan dapat memenangkan permainan. Dari permainan tradisional juru pencar ini sangat baik menentukan karakter. Di sini permainan tradisional juru pencar ini menentukan kedisiplinan dan kejujuran. Nah, di sini permainan tradisional ini ada dua, yaitu nelayan dan ikan. Bagi nelayan, bagaimana caranya untuk menangkap ikan yang ada di laut supaya ikan semua dapat tertangkap. Dan begitu pula bagi tim ikan, bagaimana cara menerobos si nelayan ini menangkap ikan ini supaya kita bebas. Yang paling penting lagi dalam pendidikan karakter adalah kebersamaan, harus kompak. Nelayan itu harus kompak, tidak boleh satu ke kiri, satu ke kanan dan sebagainya. Nah, demikian pula ikan mesti ya harus pasang strategi atau taktik ya, apakah bergerombol terus ataukah boleh bercerai. Ya, itu tergantung kepada akal daripada ikan itu sendiri. Pada saat ini, lagu Juru Pencar cukup populer di kalangan anak-anak. Tapi anak-anak tidak tahu bagaimana memainkan permainan juru pencar. Jadi, permainan tradisional ini terancam mati atau punah dan perlu dilestarikan. Jangan hanya lagunya saja yang diketahui. Harapan saya supaya permainan tradisional ini bisa dikembangkan di tingkat SD
dan bisa dilombakan di tingkat SD dan mau didokumentasikan supaya bisa nanti akan diadakan lomba-lomba baik tingkat SD maupun tingkat SMP dan tingkat atas, supaya permainan tradisional ini jangan sekali sampai punah. Itulah harapan saya sebagai pembina permainan tradisional Juru Pencar ini. Nah, apakah permainan tradisional atau pelalian Juru Pencar ini perlu dilestarikan? Kalau melihat dari manfaat, terutama dalam bidang pendidikan karakter, saya kira perlu dilestarikan. Usaha untuk itu sudah banyak dilakukan. Pertama oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat deskripsi. Namun mandat di deskripsi saja tidak cukup, dia harus disosialisasikan. Melalui sanggar kami, Sanggar Ukuruyuk, kami sudah melakukan uji coba berkali-kali, dan kami berusaha supaya permainan Juru Pencar itu menyenangkan anak. Sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikan permainan Juru Pencar. Bersama dengan warisan permainan tradisional lainnya, mari jaga dan lestarikan agar warisan budaya ini dapat dinikmati oleh anak cucu kita kelak dan tidak akan lekang oleh waktu.